al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi'ulumi wa madana bi'asrar bidari amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu. Dan ucapan al-khamisata asyara yang ke-15 ruya itu telah diriwayatkan anna rajulan bahwa sungguhnya seorang laki-laki min Bani Isra'ilah dari Bani Israel jamaah itu telah mengumpulkan samanina sebanyak 70 tabutan peti minal ilmi daripada ilmu. Walhalu sedangkan keadaannya anahu bahwa ia layan tapi itu tidak bisa mengambil manfaat biilmihi dengan ilmunya. Fawaha maka mewahyukan Allah ila nabihim kepada Nabi Bani Israil alaihissalam yakni tafsir tafsir penjelasan. Kul katakan lihal jami'i kepada yang mengumpulkan ini litil kal kutubi pada kitab-kitab demikian. Lau jamata kalau kamu mengumpulkan kasiron banyak atau lebih banyak minal ilmi daripada ilmu layan pa'ka maka tetap tidak akan manfaat bagi kamu illa antamala kecuali hendaklah kamu mengerjakan atau mengamalkan bisalah sati asya dengan 3 perkara. Jadi nasihat atau perkataan yang ke-15 pada bab ketiga pastinya kitab Nasoyolibad yang artinya nasihat untuk para hamba khususnya kita agar selamat dunia sampai akhirat. Nah itu adalah sebuah riwayat atau diceritakan bahwa dulu ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel. Karena dari Bani Israel ini tentunya sebelumnya diutusnya Nabi kita ya ini entah di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa atau Nabi siapalah. Yang jelas Bani Israel itu sebelumnya Nabi kita diutus. Nah di mana seorang laki-laki itu luar biasa karena sudah bisa mengumpulkan dan memiliki 70 peti daripada ilmu. Luar biasa ya. Ya kita makanya seperti juga ini 80 ya. Coba. Nah tapi sangat disayangkan
ilmu yang begitu banyak sampai 80 peti tersebut itu nggak bisa memberikan manfaat. Ya pokoknya mah nggak manfaat lah gitu ya. Nauzubillah. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Bani Israel, khususnya Nabi tuh si laki-laki itu ya. Entah siapa di sini karena memang nggak ada penjelasannya. Jelas pokoknya mah kita harus percaya ya. Ya karena di antara sifat yang wajib harus kita ketahui bagi para nabi ya, itu kan 4 ya, sidik, patona, terus tablik, amanah ya. Nah bagaimana nih wahyu? Jadi kalau wahyu itu untuk para nabi ya kesananya rasul ya. Kalau di bawahnya ya ilham. Jangan salah terap tuh. Kadang-kadang dikit-dikit ke orang biasa, dapat wahyu. Gitu ya. Tahu tuh seperti mujizat lagi. Sebenarnya yang namanya mujizat itu untuk para nabi, rasul ya. Nah, kalau di bawahnya itu nanti ada karomah para wali ya, ada maunah pertolongan itu bagi solihin. Jadi jangan dikit-dikit wah si anu dapat mujizat. Alhamdulillah ya. Jadi harus sesuai. Nah bagaimana nih wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Bani Israil saat itu ya. Kul hadzal jami litil kal kutubi law jama'ata kasiron minal ilmi lam faka illa anta mala bisalasati asya. Jadi katakan kepada si laki-laki tadi tuh yang sudah memiliki bahkan mengumpulkan 70 peti ilmu ya. Nah bahwa walaupun dia itu sudah mengumpulkan ilmu begitu banyaknya ya sampai 80 peti kan wah luar biasa. Ya bahkan seandainya lebih daripada itu tetap itu ilmu gak bakal manfaat kecuali kalau mengamalkan 3 hal. Ini kuncinya kalau ilmu ingin manfaat. Jadi sebanyak apapun ilmunya kalau nggak mengamalkan 3 hal ini tetap itu belum dianggap manfaat. Oke. Nah apa aja tuh? La tuhibbu, yang pertama jangan kamu cinta dunia aymata'aha, yakni kesenangannya wazuhrubiha ya, atau wazuhrubaha, dan perhiasannya. Jadi yang pertama nih, kalau pengen ilmu manfaat walaupun sedikit insya Allah apalagi banyak ya, itu jangan mencintai dunia ya, maksudnya mah berupa kesenangannya maupun perhiasannya. Nah di sini bukan berarti nggak boleh kaya, apalagi nggak boleh usaha ya. Jadi silakan usaha, bahkan dia kaya, memiliki harta banyak, tapi yang dicintain itu emang bedanya gimana?
kalau orang kaya yang tidak mencintai dunia itu karena memang dia mah nggak dimasukin ke hati, hanya di tangan, jadi nggak pelit. Nggak bisa diceritain. Kalau orang kaya itu pelit, berarti cinta dunia. Nah kalau dia barahan karena memang dunianya ini di tangan ya, itu nggak sayang barahan. Kalau dimasukin ke hati kan istilahnya hilang sedikit sakit hati, apalagi ya. Iya. Ya logikanya seperti ginilah. Kan kalau zaman dulu mah orang kalau nyawa itu nggak langsung dijual ya, dijemur terus ditaruh, bener, disimpan dulu mah tuh. Makanya dulu mah setiap kampung bahkan ya itu hampir setiap rumah ada lumbung gitu. Ya sebenarnya mah bukannya nggak ada alasannya, karena memang dia tujuannya nih, mangka dia dijemur ya, nggak buru-buru dijual, dijemur ditaruh. Ya tujuannya nanti waktu mahal dijual, tuh gitu, dijual. Tuh boleh kalau gitu mah. Jadi punya dia disimpan, kemudian begitu mahal dijual, boleh. Tapi kalau sengaja ngebeliin, oh ini panen murah kan ya, karena banyak duit nih dia, ngebeliin murah kan, sama dia disimpan. Nah begitu mahal dijual, itu nggak boleh. Nimbun namanya ya, tuh gitu. Jadi kalau memang punya dia sendiri mah nggak apa-apa kayak lu. Nah itu kadang-kadang kan dia mau ngejual juga ya. Jangankan istilahnya nggak butuh juga masih mikirin. Karena apa? Satu, ya memang masih murah ya. Itu ibaratnya orang pelit kayak begitu. Tapi zaman sekarang ini mah perumpamaannya. Kan zaman sekarang karena taruh di lumbung ya, nggak disimpan gitu. Wah pokoknya mah udah jor-joran dia dijual. Ya bahkan kadang-kadang karena memang udah utang duluan, jadi iya gabahnya itu nggak ada, ya duitnya nggak ada. Jadi itu sekali lagi di sini bukan berarti nggak boleh usaha, nggak boleh kaya, ya silakan usaha, silakan kaya. Ya, sebab kalau dengan nanti dia kaya maka bisa sodako ya, bisa zakat ya, bisa nyantunin, bahkan nanti bisa haji gitu. Dan terbukti memang banyak ulama-ulama yang kaya, seperti Imam Abu Hanifah kaya ya bahkan Nabi sebagaimana Nabi Sulaiman kaya ya. Tapi sekali lagi mereka itu nggak dicintai gitu. Iya. Nah, apa sebabnya nggak boleh mencintai dunia? Palaisat, karena dunia itu bidaril mukminin, bukan karena dunia itu bukan bidaril mukminin ya, desanya atau kampung orang-orang yang beriman. Tuh, al-pa'u, pak di sini lit ta'lil itu karena elat ataupun alasan ya, atau karena lah gitu. Jadi karena kenapa tadi nggak boleh mencintai dunia? Karena khususnya bagi orang yang beriman ya, karena yang namanya dunia mah itu sebenarnya hakikatnya bukannya kampung halaman orang-orang yang beriman, gitu.
Dan lebih dipertegas lagi li'annaha, karena yang namanya dunia laisat itu bukanlah daro jazain, desa pembalasan lil mukminina bagi orang-orang yang beriman. Fa inna daro sawabihim, maka sungguhnya desa ataupun kampung pahala ganjaran balasan orang beriman al jannah, itu surga. Jadi ya jelas tuh kenapa nggak boleh mencintai dunia, karena memang yang namanya dunia mah bukannya kampung orang-orang yang beriman, dan juga bukan balasan bagi orang yang beriman, justru balasan pahala orang beriman mah nanti surga di akhirat pastinya gitu ya. Makanya tadi jangan sampai dia nggak berbekal untuk ke sana karena lalai mencintai dunia begitu. Itu yang pertama. Kemudian wala tusahib, dan janganlah kamu menemani atau berkawan asyaitona kepada setan. Jadi yang kedua nih, kalau pengen ilmu manfaat walaupun sedikit apalagi banyak, jangan berkawan dengan setan. Bagaimana katanya dia berkawan dengan setan nggak kelihatan ya? Iya, seandainya kelihatan juga nggak mungkin lah. Justru nih maksudnya bi antutia, yakni kamu mengikuti patuh amrohu perintahnya, bi mukhalafati amrillahi, dengan ya membedakan perintah Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi maksudnya berkawan dengan setan itu bukan berarti kemana-mana dia sama setan gitu kan. Jadi maksudnya itu adalah dia itu ya ngikutin setan. Ya tentunya kan setan mah yang maksiat-maksiat gitu ya, yang ujung-ujungnya nanti jadi dosa, endingnya kesiksa nanti. Nah, sementara ya jelas dia itu pasti bertentangan atau membedakan ya perintah Allah dan Rasulnya. Karena memang kalau Allah dan Rasul mah yaitu kan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Justru kalau setan mah kan sebaliknya untuk kesesatan ya, atau terjerumus baik dunia lebih-lebih akhirat nanti, naudzubillah. Nah, apa sebabnya? Nggak boleh berteman dengan setan. Palaisa, karena setan itu bukan birobikil mukminin, teman orang-orang yang beriman. Jadi kenapa? Kalau ingin ilmu manfaat jangan berteman dengan setan, karena setan mah itu hakikatnya bukan teman-teman, bukan kawan orang yang beriman. Ya lebih jelas lagi, li'anna syaitona, karena sungguhnya setan laisa itu sekali lagi bukan tropikon teman lahum bagi orang-orang yang beriman. Ya pokoknya mah setan bukan temannya orang beriman, atau orang yang beriman juga bukan teman setan, mestinya gitu ya. Nah, kalau seandainya manusia tapi dia berteman dengan setan, ya dengan artian tadi ngikutin apa kata setan, ya khususnya mengerjakan kemaksiatan, ya berarti dianya juga setan, naudzubillah. Makanya kan jadi jangan dianggap setan itu kan makhluk halus ya. Jadi kalau bicara setan sebenarnya mah bukan aja dari makhluk halus, dari makhluk kasar juga ada manusia ya.
Makanya di dalam surat Al-Anas ya, bagaimana ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas ya. Iya tuh, bukan aja dari bangsa jin ya, dari manusia juga. Kalau memang dia sifatnya udah mengacaukan ya, sudah umpamanya menjerumuskan dengan bisikannya itu, nah itu masuk kategori tadi ya, waswis itu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tu'zi, dan janganlah engkau menyakiti ahadan seseorang pun min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Jadi yang ketiga, kalau pengen ilmu manfaat walaupun sedikit apalagi banyak ya, jangan coba-coba atau jangan pernah menyakiti seorang pun dari hamba-hamba Allah, khususnya orang yang beriman ya. Ya bahkan istilahnya walaupun dia orang yang nggak beriman juga, kalau memang ada perlindungan yang namanya istilah kafir jimi ya, kafir musta'man, kafir mu'ahad ya, tuh itu jangan. Bahkan sampai-sampai baginda Nabi pernah bersabda, siapa yang menyakiti kafir jimi sama dengan menyakiti aku. Memang kafir jimi yang mana? Ya memang dia udah dapat perlindungan gitu ya, dijamin. Jadi udah menyatu, dan dia itu nggak hianat, nggak memerangi. Itu kalau yang bangsa mengkhianati itu ya, yang memerangi, yang musuhi itu, nah itu mah memang harus dilawan lagi, dan itulah memang harus dilawan sekali lagi ya, gitu. Tapi kalau memang dianya enggak memerangi umat Islam, enggak musuh umat Islam, itu harus dijaga ya, jangan sampai disakiti. Apalagi kalau orang-orang Islam atau orang-orang yang beriman gitu ya. Nah, apa sebabnya? Enggak boleh menyakiti seorang pun dari hamba-hamba Allah. Falaisa, maka yang namanya menyakiti itu bukan bihirfatil mukminin, perbuatan orang-orang yang beriman. Ayli annal al-izaa, yakni sungguhnya yang namanya menyakiti, laisa itu bukanlah sonahum, pekerjaan orang-orang yang beriman mestinya gitu tuh ya. Jadi kenapa enggak boleh, jangan coba-coba menyakiti seorang pun dari hamba-hamba Allah, karena memang yang namanya menyakiti itu bukan kerjaan orang yang beriman. Justru kalau orang yang beriman mah dia mestinya membahagiakan, menyenangkan gitu ya. Tuh. Jangan pernah menyakiti, jangan coba-coba menyakiti, justru menyenangkan dan membahagiakan. Minimal seandainya dia belum bisa menyenangkan, membahagiakan, jangan menyakiti. Jadi drop, walaupun nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Nih ya, itu. Ini kadang-kadang mah udahnya nggak pernah berbuat baik, ya. Yang ada nyakitin mulu. Nauzubillah. Itu bahkan di dalam sebuah hadis ada ya, seorang perempuan yang memang luar biasa ibadahnya, dimana dia kalau malam itu benar-benar sholat malamnya ya, apalagi sholat 5 waktu mah. Nah siangnya juga dia itu selalu sedekah, puasa. Ya bahkan
dia nggak sayang-sayang untuk sodako ya. Tapi sayangnya dia nih suka nyakitin tetangga. Ya. Ataupun sesama gitu. Itu begitu disampaikan kepada baginda Nabi, jawab baginda Nabi, itu yang kayak begitu tetap masuk neraka. Sekali lagi, walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, bahkan sedekah, jadi masih lebih baik dia umpamanya ya sholat gitu sekedar aja, puasa juga paling Ramadan doang gitu. Sedekah juga ya, tapi nggak pernah nyakitin, itu masih lebih baik. Yang paling baik lagi tentunya sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakonya juga nggak rajin, nggak sayang-sayang, gitu ya. Nah, jadi hati-hati ya, bahkan wajar kalau memang tadi ongko banyak ibadah, tapi masuk neraka, gitu ya. Ya karena ibadahnya dia itu dengan dia menzolimi kepada tetangga, kepada sesama itu ya muslim ya, itu jadi hapus ibadahnya, ya nggak diterima bahkan. Jadi yang dikerjakan sekarang nggak diterima, yang udah ada juga hapus. Makanya sekali lagi, walaupun dia itu tadinya udah pede karena memang ahli ibadah ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, sodako juga nggak sayang-sayang, ternyata masuk neraka ya. Nah, jadi kalau memang kita memang merasa beriman seharusnya ya, janganlah pernah untuk menyakiti orang lain gitu, apalagi sesama saudara ya ataupun tetangga ya. Sampai-sampai ada suatu hadis baginda Nabi sempat sumpah tidak beriman 3 kali, yaitu orang yang mana tetangganya nggak aman daripada sikapnya itu ya.